Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini pasti kita lebih bersuka cita. Oleh karena apa? Kita merayakan Natal secara online. Meskipun kalian tetap harus ada di rumah. Nah, hari ini juga Loso akan menyalakan lilin Advent yang keempat. Loso sangat yakin kalian pasti sudah siap ya untuk mengikuti ibadah Natal pada hari ini. Ya, untuk itu Loso akan ajak kita kembali membaca firman Tuhan sebagaimana sukacita yang dialami oleh para gembala yang menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Loso akan bacakan untuk kita semua dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat yang ke-14, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kiranya sukacita yang dirasakan oleh gembala menjadi juga bagian kita menyambut hari kelahiran Tuhan di hari ini. Mari kita bersama-sama akan berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Ibadah Natal Sekolah Minggu Glory Kids akan kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kiranya damai sejahteranya turun atas kita sekalian. Amin. Dengan masih berdiri kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon agar kiranya sukacita Natal, damai Natal bersama-sama menyertai setiap kita. Bapa yang maha baik, kami sangat bersyukur di hari ini kami kembali merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dan menyertai setiap kami. Hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita oleh karena kami diberikan kesempatan untuk merayakan Natal secara online di tengah pandemi yang masih ada sampai saat ini. Kami berdoa bagi setiap kami di rumah, sekiranya kami tetap bersukacita, memuji mengagungkan Tuhan. Kami juga teringat bagi teman-teman saudara-saudara kami yang mungkin di tempat lain tidak bisa merayakan Natal seperti kami oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kiranya mereka tetap bersukacita dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih, kami menyiapkan hati kami dan seluruh kehidupan kami untuk mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah Natal hari ini. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak? Baik Lose. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Lose yang ada di sini bagaimana kabarnya? Baik kan Lose? Puji Ya, Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya Lose Selfie karena Ya, kita Lose. hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun ya sebenarnya Lose secara pribadi agak sedih karena nggak bisa sama-sama anak-anak untuk menyembah Tuhan. Biasanya kita ibadahnya di gereja. ya. Kita bisa nari Lose, bisa betul. nyanyi sama-sama. Anak-anak juga bisa memberi puisi biasanya untuk Iya, Tuhan. bener, Tapi Lose. karena pandemi, kita harus ikuti protokol kesehatan ya Lose. Semoga Natal ini walaupun kita di rumah saja tidak menghilangkan sukacita Natal kita Lose. Amin, puji Tuhan. Kita berharap tahun depan kita bisa berkumpul lagi. Amin. Ya anak-anak, biarlah nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita surga bergema. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema,
Raja mulia. Kita nyanyikan bait yang kedua. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segenap kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terkhususnya di minggu ini kami bisa merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan. Biarlah melalui ibadah Natal yang kami lakukan di rumah masing-masing, hadirat Tuhan boleh terus dinyatakan dan kami boleh tetap bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami manusia berdosa, kami penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampuni kami, layakkan kami agar kami dapat disucikan, dilayakkan untuk menyembah Engkau di hari ini. Kami juga mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa melawan segala godaan yang mungkin akan mengganggu kami ketika kami beribadah kepada Engkau. Berikanlah kepada kami konsentrasi, hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai kami, kami berdoa. Amin. 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 Anak-anak, Kristus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Biarlah seluruh anak-anak dan orang percaya di dunia ini bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let every sing the King. Let every heart prepare Him room. Let heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let every receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur,
bersama-sama bersyukur. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan dong anak-anak. Puji Tuhan, biarlah dari pulau dan benua terus terkumandang pujian bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Gloria in Excelsis Deo. Anak-anak boleh ikuti gerakan dari Lause yang ada di depan ya, atau boleh bertepuk tangan. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis. In excelsis Deo. Puji nama Tuhan. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami boleh ada berkumpul bersama walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mau tetap merayakan Natal Tuhan. Kami mau menyambut Engkau datang di hati kami. Tuhan, kiranya biarlah hati kami menjadi palungan yang bersedia untuk menyambut Engkau lahir di hati kami. Tuhan, tolong berikan kami konsentrasi yang baik supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Seperti Palungan yang Layak menyambut untuk Tuhan. menyambut Tuhan. Iya. Natal di hatiku. Oke. Sebab Natal akan berarti ketika kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama pujikan pujian ini. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Halo anak-anak semua, apa kabar? Lause mau ngucapin selamat Natal buat kita semua. Nah, anak-anak yang di rumah udah pada mandi belum ya? Terus kayaknya Lause ada lihat udah ada yang pakai baju yang bagus, yang rapi, karena udah siap nih mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Lause mulai, Lause mau perkenalin diri dulu ya. Nama Lause Sally. Lause itu juga sekolah di Kalam Kudus loh. Jadi Lause ini alumni dari TK, SD, SMP sampai SMA. Lause sekolahnya juga di Kalam Kudus, sama ya kita. Nah, adik-adik, hari ini kan kita merayakan Natal. Nih, lihat, Lause punya hadiah. Banyak kan, yang ini yang gede. Tuh, lihat. Tapi Lause tunggu satu lagi nih ya. Kayaknya tadi janjinya pagi, tapi belum datang ya. Lause tunggu hadiah, mana ya? Itu dia hadiahnya datang. Bang, hadiah ya bang ya? Lempar aja bang. Yes, Lause dapat hadiah lagi nih. Wah, adik-adik, kalau adik-adik dapat hadiah seneng gak? Seperti Lause nih. Nanti tanggal 25 Lause mau buka hadiahnya. Adik-adik kalau misalnya dapat hadiah, maunya apa ya? Mau mainan baru? Atau tas
tas baru? Atau mau apa nih? Lause mau apa ya? Kan sekarang lagi banyak vlogger-vlogger nih ya. Lause pengen mungkin tripodnya. Nah, adik-adik, kalau misalnya nih kita dapat hadiah yang bagus, seneng gak? Lause juga seneng. Cuma lama-kelamaan kalau kita pakai barang itu, barangnya kan gak awet, bisa kotor, mainan bisa rusak. Ya, lama-kelamaan kita buang deh. Nah, anak-anak, tapi Lause punya satu nih hadiah yang gak akan pernah bisa rusak, gak akan pernah bisa kotor, awet selama-lamanya. Nah, selalu bagus nih hadiahnya dan selalu istimewa. Apa itu ya? Nah, yuk anak-anak kita mau lihat. Nah, anak-anak, yuk kita lihat ada hadiah yang sangat istimewa. Awet, nggak akan kotor, nggak akan rusak. Kita lihat sama-sama ya. Hadiahnya itu ada di dalam Alkitab loh. Di dalam cerita Alkitab. Kita lihat dari Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 20. Anak-anak di rumah kalau ada Alkitab boleh ya. Kita buka Alkitabnya. Kita mau sama-sama menyimak cerita Alkitab yang adalah kado. Kado yang terindah. Nah, anak-anak, dikisahkan di dalam Lukas ini ada 2 orang anak yang mengasihi Tuhan loh. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Yusuf dan Maria. Mereka adalah anak-anak Allah yang sangat mencintai Tuhan. Nah, waktu itu Yusuf dan Maria bertunangan. Mereka belum hidup sebagai sepasang suami istri. Nah, waktu itu juga ada malaikat yang datang menghampiri mereka, memberitakan kabar kesukaan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah. Pada masa itu, masa pemerintahan Kaisar Agustus, dia memerintahkan untuk seluruh rakyat untuk kembali ke kota asal mereka. Kenapa ya si Kaisar Agustus mau memerintahkan supaya mereka balik ke kota asal? Ternyata disuruh untuk sensus penduduk. Jadi semuanya harus kembali nih ke kota asal mereka masing-masing. Nah, jadi Yusuf dan Maria juga patuh sama pemerintah, sama aturannya pemerintah Kaisar Agustus. Yusuf membawa Maria pulang ke kota asal Yusuf, yaitu kota Bethlehem. Mereka pergi dari kota Nazaret ke Bethlehem. Itu bukan perjalanan yang dekat loh anak-anak. Itu perjalanan yang sangat jauh dan sangat melelahkan. Nah, lihat anak-anak, Maria sedang mengandung tetapi harus ikut ke perjalanan ke kota Bethlehem. Lihat ya, wah Maria udah capek-capek nih, punggungnya udah sakit, pinggangnya sakit semua, tapi tetap harus ikut perjalanan ke Bethlehem. Gak ada mobil, gak ada pesawat, gak ada kereta api. Yang ada mereka hanya menaiki seekor keledai. Jadi mereka terus berjalan sampailah mereka ke kota Bethlehem. Tentu sampai di sana anak-anak mereka harus mencari nih tempat penginapan untuk beristirahat. Nah, Yusuf sama Maria coba terus berjalan mencari tempat penginapan ya. Permisi Pak, ada tempat penginapan gak ya? Untuk istri saya nih, sebentar lagi mau melahirkan, tapi dia belum dapat tempat peristirahatan. Lalu ternyata semua tempat penginapan itu penuh. Iya, karena semua orang harus balik ke kota asal. Wah, gimana ya? Padahal kan mereka butuh nih tempat istirahat, karena sebentar lagi Maria kan mau melahirkan. Nah, akhirnya mereka menemukan satu tempat, katanya sih
walaupun penginapan penuh tapi katanya ada tempat di belakang. Ya, walaupun bukan tempat penginapan yang bagus, tapi ya cukuplah untuk menjadi tempat mereka istirahat dan berteduh, yaitu di kandang. Nah, anak-anak, di sanalah Maria melahirkan seorang bayi mungil, dan bayi itu dinamakan Yesus. Bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Nah, anak-anak, kita mari lihat di satu sisi ada sekawanan para gembala yang sedang mengembalakan domba-domba mereka. Lah, tiba-tiba di padang itu mereka didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat surgawi datang menghampiri para gembala itu dan memberikan kabar sukacita. Kabar apakah itu? Iya, kabar sukacita bahwa Juru Selamat telah lahir dan datang ke dunia. Wah, dengan segera para gembala itu semuanya bergegas ke kota Bethlehem untuk mencari apa yang telah dikatakan para malaikat kepada mereka. Dan akhirnya para gembala itu menemukan Maria dan Yusuf serta bayi Yesus yang ada di dalam palungan, terbaring, dan mereka sungguh sukacita. Para gembala itu setelah mereka melihat, mereka pulang, dan mereka sangat bersukacita, mereka memuji Tuhan. Karena apa? Karena apa yang telah mereka lihat, apa yang telah dikatakan sama mereka itu semua benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, inilah hadiah yang terindah, teristimewa, terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Itu adalah hadiah yang sangat istimewa, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah rusak. Dia datang ke dunia untuk apa sih? Untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Lalu adik-adik, ketika kita sudah menerima kado yang istimewa, kita bisa kasih apa ya ke Tuhan? Kita bawa apa nih? Kado istimewa apa yang bisa kita bawa buat Tuhan Yesus? Nah, Lause punya nih barang-barang yang istimewa. Coba adik-adik lihat ya. Tada! Lause punya nih barang-barang yang bagus, yang bisa kasih ke Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Nah, ini ada mainan yang banyak banget ya. Tapi kira-kira Tuhan Yesus suka mainan gak ya? Suka nggak? Hah? Nggak suka? Oke. Kalau gitu Lause punya ini dia. Boneka-boneka yang bagus-bagus. Ini kan boneka kesayangan Lause. Lause mau kasih Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus suka nggak ya? Suka? Hah? Nggak suka? Lalu kasih apa lagi ya? Ini nih, Lause punya tas yang bagus, yang baru loh. Ini kesayangan Lause juga. Kalau kasih Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus senang nggak ya? Nggak senang juga ya? Lause ada nih satu lagi ya. Satu barang lagi yang lagi kekinian dan mahal. Adik-adik di rumah, anak-anak semua pasti mau. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Sepeda nih, semua orang beli sepeda. Kalau anak-anak dikasih sepeda mau nggak? Mau ya, Lause juga mau. Kira-kira kalau ini sepeda dikasih Tuhan Yesus senang nggak ya? Hah? Bukan ini ya?
Wah, kalau gitu, nih, kalau gitu anak-anak, hadiah apa dong yang bisa kita kasih buat Tuhan Yesus? Yang ini bukan, yang itu bukan. Apa sih? Nah, anak-anak, ternyata bukan barang-barang yang bagus, bukan barang-barang yang mahal, yang Tuhan suka, yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau ialah diri kita. Tuhan mau kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang mengasihi Tuhan, hati kita yang mencintai Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang taat sama perintah Tuhan dan terus setia mengikuti Tuhan. Itulah hadiah terindah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau Lause nih ya, ada kertas atau apa, Lause bungkus diri sendiri gitu ya, terus kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan, ini loh, aku mau menyerahkan diriku buat Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita, menjadi hadiah yang terindah, yang terbesar yang pernah kita miliki. Yuk, kita mau kasih hadiah yang terindah juga buat Tuhan Yesus, yaitu diri kita sendiri. Anak-anak semua, ya kan? Mau nggak kasih diri sendiri buat Tuhan? Menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang dengar-dengaran. Oke? Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya, Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, anak-anak, mari kita membawa diri kita semenjak kecil, kita bawa kepada Tuhan, kita melayani Tuhan sepenuhnya. Kita segenap hati kita untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Mau anak-anak? Mau ya? Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, Tuhan menjadi kado yang terindah, kado yang terbesar bagi diri kami. Untuk itu ya Tuhan, kami juga mau memberikan kado yang terindah buat Tuhan, yaitu diri kami sendiri. Kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami ingin mempersembahkan hati kami yang terus mencintai Tuhan, terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua ya. Anak-anak jangan lupa ya pesan dari Lause Sally tadi, supaya kita memberikan hidup kita sebagai kado yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan itu punya segalanya, yang hanya diminta dari Tuhan adalah hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi Lause mengucapkan selamat Hari Natal. Buat anak-anak, buat papa mama dan semua yang ada di rumah kalian, kiranya damai Natal bersama dengan kita. Dan Lause tetap undang kalian untuk bersama-sama beribadah minggu depan, mengakhiri tahun 2020, tahun yang penuh kemurahan Tuhan sekalipun masih di tengah pandemi saat ini. Oke, siap untuk memuji Tuhan kembali minggu depan? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Christmas is a time, Christmas is a time
Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Selamat Natal buat kita semua. Kiranya kasih, damai, dan sukacita Natal menyertai dan melingkupi kita semua. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hello, my name is Silo Abednego from Kalam Kudus School. I wish you Merry Christmas to all my family, my teacher, and my friends. Thank you, God bless. Kawan, hari ini Rahel ingin membacakan satu puisi Natal, yaitu Sukacita Besar. Sukacita besar. Sukacita yang besar telah diberikan kepada kita oleh karena Yesus Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia. Mari kita sujud menyembahnya, bersorak tanpa henti memujinya, nyanyikan lagu untuk memuliakan namanya. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Bye-bye. Shalom, selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam, kami mau mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dan guru-guru semua, selamat Hari Natal 2020. Merry Christmas. Hari Natal untuk kita semua. Semoga Natal tahun ini membawa berkat dan sukacita kepada kita. Mudah-mudahan tahun depan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa merayakan Natal dengan bersama-sama. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Lause. Selamat Hari Natal, teman-teman. Semoga damai Natal menyertai kita karena Tuhan telah beserta kita. Selamat Hari Natal. Tidak ada orang yang dapat memberi damai seperti damai yang dibawa oleh Yesus Kristus. Salam damai. Saya Wisentio dari kelas 4C mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk para guru dan sahabat. Shalom, saya Aurel. Saya Alvaro. Kami mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal teman-teman. Semoga Tuhan memberkati ya. Hello, my name is Joanne and this is Ayo. We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye-bye. Bye-bye. Shalom Miss Kemi, saya Liana Melia. Saya mengucapkan selamat Natal untuk Miss Kemi dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.